Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita masih dapat hadir di masjid ini dalam rangka untuk melanjutkan pengajian Al-Quran kita sebagaimana biasanya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Yang kami muliakan bapak-bapak serta para anak-anak kami, yaitu peserta LPTQ Jamaah Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kefahaman di dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Sebelum daripada kita itu untuk memasuki pembelajaran Al-Quran, sedikit di sini kami sampaikan tentang makna batiniah sholat. Makna batiniah sholat sejatinya sangat beragam, namun secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 6, yakni hadirnya hati, pemahaman mendalam, penghormatan, takut sembari mengagungkan, berharap dan malu. Berikut ini akan kita sampaikan atau terangkan secara terperinci. Pertama, hadirnya hati. Hadirnya hati adalah kekosongan hati dari segala yang tidak berhubungan dengan perbuatan dan perkataan, sehingga keduanya, perbuatan dan perkataan, benar-benar disadari dan pikiran hanya terfokus pada keduanya, sekalipun pikiran tidak terfokus pada aktivitas sholat, tetapi hati tetap konsentrasi dan tidak melalaikan segala aktivitas. Masih bisa dikatakan bahwa hati orang yang bersangkutan hadir dalam sholatnya. Jadi artinya dalam sholat itu perlu kehusukan. Khusyuk itu artinya pertama hadirnya hati. Kalau di dalam ilmu thariqah, hadirnya hati itu kepada Allah. Jadi hadiratul qalbi ma Allah, hadirkan hati kepada Allah. Yang kita sembah hanyalah Allah. Itulah dia.
Tapi kalau belum sampai ke sana, paling tidak yang kita tahu kita dalam keadaan sholat. Artinya banyak orang yang sholat tapi pikirannya entah kemana-mana, ya kan? Ada orang yang sholat di masjid tapi dia bisa pergi ke kebun, dia dodos, dia manen, dia melangsir, tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah dia, namanya hatinya nggak ikut sholat. Makanya harus fokus atau konsentrasi hadirnya hati. Lalu yang kedua, pemahaman yang mendalam dalam artian bahwa memahami makna bacaan dalam sholat adalah perkara yang lebih subtil dari hadirnya hati. Jadi terkadang hati orang yang mendirikan sholat menyadari kata yang diucapkan, tapi tidak menginsafi maknanya. Jadi yang dimaksud pemahaman mendalam adalah memahami kata yang diucapkan berikut maknanya. Jadi artinya tahu kita artinya itu lebih baik baca Fatihah tapi tahu artinya kita dalami dan kita hayati. Baca ayat tahu artinya kita dalami dan kita hayati. Maka terjadilah sholat yang khusyuk. Lalu khusyuk, tawadhu, tadarruk. Lalu yang ketiga, penghormatan. Aspek ini merupakan unsur tambahan atas hadirnya hati dan pemahaman yang mendalam. Misalnya seorang majikan berdialog dengan budaknya dalam keadaan benar-benar sadar, kendati tidak menghormati budaknya itu. Jadi penghormatan adalah instrumen tambahan bagi hadirnya hati dan penghormatan. Jadi seakan-akan kita pada waktu itu memang berdialog kepada Allah. Jadi kalau dalam sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemana kita serahkan Fatihah kita? Nah, itu kepada Allah. Karena dari Allah, datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Maka terjadilah kehusukan dalam sholat. Lalu yang keempat, rasa takut sembari mengagungkan Allah. Jadi kita memang benar-benar takut dan mengagungkan Allah dalam keadaan sholat tersebut. Nah, jadi sebab seorang yang tidak takut tak akan mengagungkan Allah, namun takut sembari mengagungkan di sini berbeda rasa takut terhadap hewan. Jadi kalau kita takut kepada Allah tuh kita semakin dekat. Makanya kadang-kadang ada orang sholat sampai meneteskan air matanya. Karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholat tapi dia menangis. Padahal menangis dia bukan dibuat-buat. Karena merasa takutnya kepada Allah, merasa kecilnya di hadapan Allah. Nah itulah dia. Jatuhlah di sana, datanglah namanya mahabbah, cinta, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah dia tentang makna batiniah masalah sholat. Lalu yang kelima, berharap dan tidak ragu dan tidak diragukan lagi merupakan sikap yang tumbuh dari takut sembari mengagungkannya. Berapa banyak orang yang mengagungkan rajanya hanya takut dan mengkhawatirkan hukumannya, tapi tidak mengharapkan hadiahnya. Nah, jadi dengan itu kita senantiasa berharap kepada Allah. Kalaulah dengan amalan kita yang banyak kita berharap masuk surga, belum tentu. Karena tak tahu kita amalan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya kan? Enggak tahu. Makanya untuk itu senantiasa kita berharap. Makanya di dalam ilmu thariqah itu diajarkan ilahi anta maksudi wa ridha maksudi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, artinya hanya keridhaan Allah yang mencari. Kita beramal bukan karena mengharapkan surga, tapi kita beramal karena takutnya azab Allah. Kan itu. Seandainya kita mau dimasukkan ke dalam neraka ataupun ke dalam surga, kita hanya mengharapkan ridha Allah. Kalaupun dimasukkan Allah ke dalam neraka, kalau Allah ridho, berarti api neraka nggak ada apa-apanya. Orang Allah ridho masukkan ke dalam neraka, kan begitu. Jadi dulu ada suatu kisah, ada seorang ahli ibadah, dia 500 tahun lamanya beribadah hari kerjaan.
500 tahun lamanya beribadah, nggak ada yang lain kerjanya cuma ibadah. Tahu-tahu begitu dia meninggal dunia, Allah sampaikan kepadanya, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku karena ridhoku, kata Allah. Lalu dia mengatakan, dia protes, katanya, aku tak mau masuk ke surgamu ya Allah dengan ridhomu, tapi aku mau masuk ke surgamu dengan amalku. Sampai 3 kali disampaikan Allah, masuklah engkau ke dalam surga karena ridhoku, dia tak mau. Lalu Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, hitung amalnya selama 500 tahun. Apa yang telah bisa dibayar oleh amalnya atas nikmat yang aku berikan, kata Allah. Ternyata sudah dihitung apa yang bisa dibayar oleh amal yang 500 tahun, hanya sebiji bola mata. Hanya bola mata, 1 biji. Hanya itu yang bisa dibayarnya selama 500 tahun dia beramal, nikmat Allah. Berarti dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Kata Allah, campakkan dia ke dalam neraka, karena dia tidak mau masuk ke dalam surga karena ridhoku, kata Allah. Akhirnya apa? Dia mohon ampun dan dia bertaubat. Maulah dia dimasukkan Allah ke dalam surganya karena ridhonya Allah. Jadi kalau menghitung amal 500 tahun amal kita mau masuk surga, nggak akan bisa. Karena apa? Nikmat yang diberikan Allah itu sangat banyak. Bola mata, hidung, ya kan? Untuk hidung lomai ke bawah, kalau sempat ke atas, datang hujan penuh dengan air, ya kan? Nah itu. Jadi untuk itu beramallah kita hanya dengan mengharapkan ridha Allah, ya, ikhlas kita, mudah-mudahan Allah pun ridho. Nah itulah tentang masalah sholat supaya bisa khusyuk. Nah jadi kita mulai untuk khusyuk di dalam sholat itu, ya itulah dia tadi, mengharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk itu para kami sekalian, mari sama-sama kita mulai, kita lanjutkan pelajaran